Yuk, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin. Kali ini adalah XRP teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin, kemudian juga HNT, kemudian nextnya lagi itu ada saya update untuk altcoin, itu adalah Cardano dan juga Habar teman-teman. So ya, jadi sedikit reminder nanti waktu nanti subuh lah ya, berarti itu adanya kenaikan suku bunga dan juga ada speech dari kakek Powell teman-teman. Jadi ini menjadi concern mungkin buat kita semua gitu ya, khususnya mungkin juga buat teman-teman yang lagi on trade dan lain sebagainya. Jadi let's say kalau memang nanti ya kenaikan suku bunganya di 0,25% gitu ya, dan ada juga sih yang banyak berharap kalau misalkan malah di stop gitu ya, nggak dinaikin ya, itu market malah bisa makin hijau lagi. Cuman kalau misalkan kenaikannya 0,25 ya, kemudian kakek Powell itu nggak terlalu hawkish ya, bisa dibilang dovish gitu ya, market masih cenderung mengarah ke hijau. Cuman mengingat ya teman-teman, kemarin juga sudah saya sampaikan, bisa aja memang untuk skenario buruk ini ya, dimana emang kita sudah merasakan lah ya, bisa dibilang kenaikan yang terus menerus pada pergerakan si Bitcoin secara daily ini semenjak pada 11 Maret sampai hari ini dia masih berangsur-angsur naik gitu ya. Jadi let's say kalau memang skenario nya dia masih dikasih naik pun ya, kita bisa beranggapan atau pantau nih di sekitar 29 ribuan dolar, baru mungkin nanti dia mendapatkan rejection dan koreksi. Dan kemarin juga pembahasannya adalah bisa dipantau di dua area ini, di sekitar 26 ribuan dan di sekitar 5 ribuan dolar gitu ya. Jadi ini untuk skenario yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan ya di luar ekspektasi, kalau nanti malah nanti dia pause dan juga dovish gitu teman-teman, wah ini mungkin skenario ini bisa saja invalid, and then malah dia untuk melanjutkan penguatan nih, untuk ngejar next area bisa aja ya di atas 30 ribu dolar nih, 30 ribuan sampai 32 ribu dolar. Ini possible kalau teman-teman, dengan catatan The Fed itu nge-pause ya, berarti untuk nanti subuh nggak ada kenaikan suku bunga dan speednya itu cenderung ke dovish teman-teman, nggak hawkish. Nah ini skenario terbaik ya, skenario terbaik ini bisa terjadi. Tapi kalau misalkan ya dia tetap naikin interest rate 0,25, kemudian dia ya bisa dibilang biasanya kan kakek Powell itu rada ngambang gitu ya. Nah possible untuk skenario ini terjadi ya, dia masih berangsur-angsur ya, atau mencoba nobrak naik lagi, and then akhirnya di sekitar 29 ribuan dolar mendapatkan rejection, dan mungkin ini skenario ini yang terjadi, bisa dipantau untuk dua area ini. Jadi so far itu yang diperhatikan ya untuk si Bitcoin secara daily time frame untuk skenario terbaiknya. Dan skenario satu lagi adalah dia naik sedikit lagi kemudian mendapatkan rejection ya, pasti ngejar ke sekitaran 29 ribuan dolar. Nah kemarin memang ini adalah sempat saya bagikan ya time frame Bitcoin secara time frame 4 jamnya. Di sini ada rising wedge, dan juga kalau kita telah lebih detail lagi ya, ini time frame 1 jamnya ini sempat ya terbentuk ataupun dia bermain di dalam sebuah range channel. Jadi kalau kita lihat dari movement dari bawah ini, kita bisa bilang juga seperti bull flag pattern, dan kita bisa lihat pun dia mampu bertahan nih di trendline support si rising wedge ini, dan juga trendline support dari si bull flag pattern ini teman-teman ya, sehingga harganya break naik dan akhirnya dia testing nih di bagian atas dari resistance si rising wedge patternnya nih, di sekitar sinilah ya. Kemudian dia mendapatkan rejection kembali di sini. Memang harganya ini kena reject dan breakdown ya, kita bisa lihat ya dari trendline support si rising wedge. Cuman ya dia ketahan di area sini teman-teman ya, si Bitcoin ini ketahan di area sini. Nah ini ya, terakhir kali ini kan sempat up, kemudian bikin tahanan sejenak, kemudian lanjut lagi ya, break dari si channel ini. Kemudian dia lanjut naik lagi, dan di sini kita bisa lihat ya ke reject di swing high terakhirnya dia. Kita bisa bilang juga double top. Ternyata dia dropnya itu nggak sampai ke area neckline-nya, kemudian posisi sekarang sideways. Jadi kurang lebih posisi ini seperti yang kemarin saya sampaikan, ketika dia memang kita udah lihat wah ini kayaknya breakdown nih, bisa lanjut turun lagi dan lain sebagainya. Malah dia cuma sideways aja. Nih, nunggu nanti kenaikan suku bunga dan juga speech dari kakek Powell. Dan ya kita bisa lihat sekarang posisinya untuk si Bitcoin hanyalah sideways aja teman-teman ya. Jadi akan saya adjust dulu ya, untuk bagian bawahnya itu di sekitar 27.130 sampai 27.300-an dolar. Kemudian untuk bagian atasnya sebentar ya, kita lihat untuk bagian lapis atas sideways-nya si Bitcoin ini.
Ini di sekitar 28.300-an sampai 28.480-an dolar, sekitar area itu. Jadi kita bisa lihat walaupun dia sudah terbreakdown dari rising wedge, cuman belum adanya tekanan seller yang signifikan, malah dia cuman tersideways aja di dalam range ini. Jadi palingan ini yang perlu diperhatikan untuk pergerakan si Bitcoin sekarang gitu. Jadi dia cuman bermain di antara range ini aja sideways sembari menunggu nanti malam ya, atau dini hari nanti. Nah, kita coba telaah lagi ya ke pergerakan atau movementnya sekarang. Nah, di sini ya, dia cuman bergerak di dalam sebuah range channel, atau tadi kita bisa lihat juga kayak secara flat kita pantau seperti ini, tapi bisa juga kita menggunakan perspektif lain ya, tarik garisnya seperti ini dan dia bergerak di dalam sebuah channel. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin ya memanfaatkannya, dia beberapa kali ke reject nih ya, kita bisa lihat di sini benar-benar berfungsi ya untuk bagian trendline resist atasnya dan juga trendline support bawahnya nih. Ya beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi. Jadi ketika memang si Bitcoin nanti akhirnya dia terbreakout ya dari si channel ini atau malah terbreakdown, baru mungkin teman-teman bisa memanfaatkan. Kurang lebih seperti gimana? Seperti ini, misalkan di sini reject keras terjadi gitu ya. Kemudian dia retest untuk mungkin melanjutkan penurunannya dulu nih. Mungkin ngejar ke kisaran 27.000 atau lebih bawahnya lagi di sekitar 26.200-an dolar. Ya, jadi itu yang perlu dipantau untuk posisi saat ini. Tapi kalau misalkan saja dari si Bitcoin ini akhirnya dia berangsur naik, retest ya, kemudian dia mampu break and then retest dari si trendline resistance channelnya ini, mungkin baru bisa dimanfaatkan gitu. Jadi balik lagi kita lihat lebih detail lagi ya untuk si Bitcoin dari time frame 1 jamnya. Mungkin ini ketika dia sudah break ya, tinggal tergantung dia breaknya ke atas atau bawah. Waktu posisi retest mungkin bisa dipertimbangkan, tapi mengingat nanti malam itu akan ya bisa dibilang ya news event yang penting gitu ya, mungkin buat teman-teman yang mau wait and see dulu atau nunggu ketika ada koreksi itu ya nggak apa-apa ya. Mungkin ya bisa dibilang lebih konservatif lah gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti dia kena reject kemudian koreksi ya, teman-teman mungkin mau coba pantau di beberapa area pentingnya ataupun di altcoin, itu sah-sah aja, nggak masalah gitu ya. Tapi yang perlu dipantau untuk secara lower time frame ini dulu aja untuk si pergerakan Bitcoin ya. Tentunya mungkin bisa dimanfaatkan ketika dia retest ya teman-teman, di antara trendline support maupun resistennya. Oke. Next ini untuk si XRP ya. XRP memang kenaikannya itu lumayan ya. Lumayan, kita bisa lihat ini secara daily time frame. Jadi pandangan kalau saya lihat secara daily-nya, ini kan memang dia sudah break nih ya dari EMA 200 nih secara time frame daily. Ini beberapa kali si XRP ini sering banget istilahnya ngeprank guys ya. Kita bisa lihat di sini. Ini udah break ya, impulsif banget ya. Kemudian di up, kemudian retest gitu kan. Ini posisi retest. Tapi lanjut naik pun dia nggak kuat. Kemudian drop, endorser dalam ya. Kemudian mantul lagi dan beberapa kali lah dilewatin sama si XRP. Tapi ya bisa dibilang sering ngeprank lah XRP ini. Yang pertama untuk si EMA 200. Jadi kalau yang nanyain dia udah break dari EMA 200, apakah ini pertanda bagus untuk si XRP? Ya, yang pertama adalah memang bagus, dia udah mengalami kenaikan. Tapi ingat karakteristik si XRP dari sebelum-sebelumnya nih. Sering banget memang udah break signifikan, tapi dropnya juga signifikan. Sering banget prank gitu ya, volatile banget untuk si XRP ini. Mungkin yang bisa ditambahkan pertama adalah trendline resistance teman-teman ya. Trendline resistance ini saya coba ambil aja ya dari bagian atas-atas ini nih. Dari semenjak April 2021 nih, beberapa kali kena atas, kemudian bisa dibilang false break, drop lagi, ini ngetes lagi, false break, drop lagi. Dan posisi saat ini ya, saat ini dia udah mampu break dengan signifikan ya. Jadi next lagi yang perlu dipantau adalah dari trend resist ini untuk pertama kalinya nih. Untuk pertama kalinya dia udah break dengan signifikan. Cuman PR-nya dari si XRP nggak cuman sampai situ. Yang pertama adalah bisa dipantau dulu nih level area ini. Ya, kalau saya extend ke samping ya, beberapa kali ini menjadi support and then resistance. Ini menjadi tahanan, ini tahanan, and then ini menjadi resistance nih. Tuh, ya beberapa kali menjadi resistance. Di box warna putih ini di sekitar 0,508 sampai 0,56 dolar lah. Sekitar area itu. Jadi yang nanyain untuk si XRP istilahnya punya chance-nya itu lebih besar gitu ya, ketimbang kalau memang dia cuman break dari si trendline resist ini dan juga EMA 200. Mengingat koin ini jahil banget gitu ya, suka ngeprank. Yang perlu kita pantau adalah dia mampu break dulu nih
dari level area ini. Dia mau break, retest dulu teman-teman untuk maybe melanjutkan penguatannya. Jadi ini adalah key levelnya dari si XRP secara daily time frame. Nah, baru nanti kita bisa lihat ya ke lower time frame seperti di sinilah. Di sini juga ada semacam tahanan juga seperti di kisaran 0,62 sampai 0,66 dolar dan lain sebagainya gitu. Baru nanti kita pantau lagi. Tapi at least yang nanyain untuk key level si XRP yang harus mampu di reclaim adalah area ini dulu ya untuk si XRP-nya. Nah, kalau kita pantau ke lower time frame teman-teman, seperti time frame 4 jam. Nah, di sini kita bisa lihat ya setelah dia mengalami penguatan ini mulai terlihat adanya rejection nih. Ya tuh, ya mulai adanya rejection. Nah, yang kita perlu pantau kalau memang kondisinya seperti ini, yang pertama, dia lagi retest ya atau testing di area sini, teman-teman. Nah, di sini. Ya, kita bisa lihat sebelumnya mendapatkan rejection atau tekanan seller signifikan ini pada pergerakan sebentar. November ya 2022. Kemudian dites lagi nih. Ya, semenjak November 2022 baru dites lagi pada 21 Maret ya 2023. Kemudian mendapatkan rejection. So, yang perlu kita pantau kalau secara zonasi yang pertama adalah ini dulu, teman-teman. Ya, ini dulu. Sebelumnya ini menjadi area resisten yang menahan laju penguatannya si XRP cukup lama semenjak November 2022 sampai per hari ini mampu di break. Ini di sekitar 0,4 sampai 0,427. Ini di sekitar 0,4 sampai 0,427 dolar. Ya, jadi let's say kalau memang dia mengalami penurunan yang korektif, ingat ya, korektif. Penurunan korektif berarti beberapa tahap gitu ya menuju ke sana sini kemudian mulai slowing down dan break gitu ya dari range-nya, mungkin bisa dimanfaatkan lah atau menjadi bahan pertimbangan sama teman-teman sekalian. Bukan penurunan yang ekstrim seperti ini nih, bam gitu ya turunnya ekstrim. Mengingat si XRP ini sering kasih gocekan ya, jahil banget si XRP ini. Jadi ini area pantauan. Kemudian kalau kita gunakan bantuan Fibo juga, pakai Fibo ya. Dari swing low di sininya terakhirnya ke swing high-nya kita pakai time frame 4 jam dan ya, kita bisa lihat ya di box putih ini memang berada di antara retracement 0,5 sampai 0,6-nya nih. Ya, ini di sekitar 0,4 sampai 0,42 dolar lah, sekitar area itu. Jadi ini menjadi area pantauan untuk si XRP. Kalau at least dia mampu bertahan di sini ya, hopefully dia masih bisa lanjut naik, at least ngetes lagi nih di kisaran 0,478 sampai 0,5 dolar lah, sekitar area situ yang berpotensi divisit sama si XRP. Tapi kalau misalkan dia loss momentumnya, ya next target dia bisa balik kandang lagi nih ke kisaran 0,37 0,38 dolar. Jadi palingan itu untuk quick update si XRP dan juga Bitcoin. Semoga bisa terbantu teman-teman dengan analisa dan video ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.